فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nawasibul mudhari'i. Nawasib jamak dari nasib, isim fa'il dari nasaba, artinya yang menasobkan. Ini jamak taksir, artinya berarti penasob fi'il mudhari' atau amil-amil nasab bagi fi'il mudhari'. Dan sebelumnya perlu dicatat bahwasannya sudah sering kita sebutkan bahwasannya fi'il mudhari' dia itu mu'rab itu hanya karena ikut-ikutan saja. Jadi dia itu memiliki jabatan nasab, memiliki jabatan rafa, memiliki jabatan jazm, itu hanya jabatan berupa pengaruh amil, hanya berupa pengaruh amil. Tidak ada perubahan makna yang mendasari. Ini sudah sering kita sebutkan. Lain dengan jabatan-jabatan isim. Jabatan-jabatan isim ketika ia rafa, ketika ia nasab, ketika ia jar, ini membawa pengaruh perbedaan makna. Yang darinya maf'ul, yang dari sebelumnya mubtada jadi khobar, jadi maf'ul, jadi naibul fa'il. Adapun pada fi'il mudhari ini jabatannya itu hanya sekedar sebatas pengaruh amil saja. Tidak ada perubahan makna yang dibawa. Tidak ada perubahan makna yang dihasilkan dengan perbedaan jabatan-jabatan tersebut. Jadi ini harus paham bahwasanya perbedaan jabatan pada fi'il mudhari ini tidak membawa makna yang besar, tidak membawa dampak makna yang besar, karena ia hanya sebatas pengaruh amil saja. Berbeda dengan jabatan yang ada pada isim, ia membawa perubahan makna dan maksud tujuan. Adapun pada fi'il, maka sebagaimana yang telah terdahulu, fi'il enggak butuh, dia tidak menempati makna-makna yang berbeda. Semua penggunaan fi'il sama, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari maupun fi'il amr, semuanya sama. Semua jabatannya sama, yaitu enggak memiliki jabatan. Karena memang fi'il enggak butuh kepada i'rab. Fi'il itu enggak butuh kepada i'rab karena dia cuma penggunaannya cuma satu. Tidak sebagaimana isim. Karena itu perlu diingat bahwasannya i'rabnya fi'il mudhari ini hanya i'rab berbentuk pengaruh amil, tidak ada perbedaan makna yang ada atau yang dibawa oleh setiap amil tadi. Paling perbedaan maknanya ya dari iya jadi tidak gitu saja. Iya atau tidak atau supaya gitu saja. Tidak ada perbedaan makna yang besar. Sehingga nanti pembahasan ini kita hanya memforsirkan hafalan kita. Jadi nanti ini tentang nawasib mudhari ini cuma modal hafalan, karena nggak perlu banyak pemahaman, karena maknanya fi'il mudhari sama. Fi'il mudhari
dan fiil-fiil yang lain semua dia enggak menepati jabatan-jabatan yang membawa perbedaan makna. Jadi nanti kita cuma ngafal gitu saja. Oh, kalau kemasukan an dia jadi nasab, kemasukan idzan jadi nasab. Tidak ada perubahan makna gramatika dalam sebuah perkataan. Paham? Jadi ini harus difahami terlebih dahulu. Qala nawasibul mudhari'i. Qala al-musannif rahimahullahu taala fan nawasibu asyaratun. Maka penasab fi'il mudhari' itu ada 10. Wahia an, walan artinya tidak akan, lan itu artinya tidak akan. Idzan artinya jika demikian. Idzan artinya itu jika demikian. Kai artinya supaya. Dan lam kai li. Jadi sebenarnya ini bentuknya itu li, tapi dia dinamakan lam kai karena artinya sama dengan kai. Karena artinya sama dengan kai, yaitu supaya. Kai itu artinya supaya. Lam kai yaitu li artinya juga supaya. Walamul juhud dan lamul juhud yaitu li juga, bunyinya li juga. Artinya tidak. Karena selalu dipakai untuk mengingkari. Karena itu dikatakan juhud. Juhud itu artinya ingkar. Juhud artinya ingkar. Karena itu lam ini dinamakan dengan lam juhud karena selalu dipakai untuk mengingkari perkataan, mengingkari suatu maklumat. Wa hatta artinya sampai atau supaya. Hatta artinya itu sampai dan juga bisa bermakna supaya. Wal jawabu bil fa, dan jawaban dengan fa, dengan menggunakan fa. Nanti semuanya insya Allah ada contohnya. Wal waw dan juga wawu, wa au dan juga au. Ini semua yang disebutkan oleh musannif adalah 10. Dan nanti insya Allah akan datang dalam syarahnya bahwasanya sebenarnya 10 ini kembalinya cuma ke 4 yang pertama, yaitu an dan lan dan idan dan kai. An itu artinya ya adalah atau keberadaanmu, keberadaan. An itu artinya adalah atau keberadaan. Kita baca ta'liq yang pertama, qala Asy-Syanqiti rahimahullahu taala wa nasbuhu bi an walan idzan wa kai wala mi kai la mil juhudi ya akhi kadzaka hatta wal jawabu bil fa wal wawi thumma au ruziktal lutfa. Dan nasabnya fi'il mudhari itu dengan an, dengan lan, dengan idzan, dengan kai, dan juga lam kai dan lam juhud. Wahai saudaraku, demikian juga dengan hatta dan dengan jawab, menjawab sebuah pernyataan atau sebuah syarat dengan menggunakan fa. Demikian juga wawu, kemudian au, semoga engkau diberi rezeki kelemah lembutan, lutf, diberi rezeki kelembutan. Qala syarih faqahullahu taala aqulu ikhtalafa an-nahwiyun fi adadi nawasibil fi'lil mudhari'i. Para ulama nahwu berselisih tentang jumlah nawasib yang menasab fi'il mudhari'. Fa dzabal musannifu tab'an lil kufiyyin ila annaha asyaratun. Maka al-musannif berpendapat, mazhabnya beliau dalam rangka mengikuti atau karena beliau mengikuti orang-orang kufiyin bahwasanya nawasib, penasab fi'il mudhari itu ada 10. Wahyal madhkuratu fil matan, dan 10 itu sudah tercantumkan semuanya di dalam matan. Jadi ini adalah pendapatnya kufiyun bahwasannya 10 tadi itu semuanya menasabkan dengan dirinya sendiri. 10 tadi itu menasabkan dengan dirinya sendiri. Dialah memang
amil, dialah memang amil nasab. Wa dhahabal basriyuna ila annaha arba'atun faqat. Dan para ulama nahwu basriyun dari kalangan Basrah, mereka berpendapat bahwasanya nawasib itu cuma 4 saja, faqat. Fa di situ tambahan, aslinya qad saja. Wa hiya an wa lan wa idzan wa kai, yaitu an, lan dan idzan dan kai. Wa hadza huwas shahih, dan inilah pendapat yang benar, yaitu pendapatnya Basriyun. Wa amma sittatu al-baqiyatu, adapun sisanya yang keenam, yang 6 yang tersisa, fa innal mudhari'a yantasibu ba'daha, maka sesungguhnya fi'il mudhari' yantasibu menjadi nasab. Bukan yansibu, kalau yansibu menasabkan, kalau yantasibu itu menjadi nasab, dialah yang nasab. Menjadi nasab ba'daha, setelah 6 tadi, bi'an. Jadi bukan 6 itu yang menasabkan dengan dirinya sendiri, tapi semuanya itu adalah dengan perantaraan, yaitu yang pertama tadi, mudmaratan, secara tersembunyi. Jadi kalau madhabnya Basriyun yang menasabkan fi'il mudhari itu cuma 4. Adapun yang 6 yang disebutkan oleh musannif itu, semua itu menjadikan fi'il mudhari itu nasab tapi pakai perantaraan, yaitu yang pertama tadi. Jadi semuanya baliknya ke an. Yang 6 sisanya itu perantara pakai an nasabnya, yaitu dalam keadaan mudmarah, annya itu tersembunyi, nggak kelihatan. Baik tersembunyi itu hukumnya itu boleh, maksudnya boleh disembunyikan, boleh dinampakkan, au wujuban, atau wajib disembunyikan dan nggak boleh nampak. Yang jelas kalau pendapatnya Basriyun yang menasabkan fi'il mudhari itu cuma 4. Adapun sisanya yang 6 itu mereka menasabkan pakai perantaraan, pakai biru, tidak menasabkan dengan dirinya sendiri. Tapi annya ini kadang tersembunyi, kadang boleh disembunyikan, boleh dinampakkan, dan kadang wajib disembunyikan. Nanti ada tempat-tempatnya sendiri kapan an itu menjadi wajib disembunyikan dan kapan hukumnya hanya boleh disembunyikan. Nah ini kalau bahas ini, kalau bagi pemula cukup jelimet, karena nggak bisa dinalar seperti ini, karena nggak bisa dinalar. Ini cuma ngikut tok, ya. Bagi yang pemula ini cuma ngikut saja, nggak bisa dinalar. Kenapa kok ada yang wajib? Kenapa kok ada yang boleh? Ini nggak bisa dinalar. Ini kita sebatas ngikut orang Arab. La annaha hiyallati nasobathu, bukan annaha, bukan yang 6 tadi itu menasabkan dengan dirinya sendiri. Jadi yang 6 itu menasabkannya itu pakai perantaraan, bukan 6 tadi menasabkan dengan dirinya sendiri. Kama saya dibayanu, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah taala. Fa awwalu hadhil arba'ati, maka yang paling pertama dari 4 penasab ini adalah an. An ini fi mahalli rafa' sebagai khobar dari awwalu. Bi fathil hamzati wa sukunin nun, dengan memfathah hamzah dan nunnya disukun. Bukan anna, bukan inna, bukan in, tapi an. Wahia ummul bab, ini adalah induk dalam bab nawasib. An ini adalah ketuanya para penasab. Kenapa? Li'annaha, karena dia memiliki keistimewaan. Li'annaha tansibul mudhari'a dhahiratan wa mudmaratan, karena dia bisa mengamili nasab pada fi'il mudhari' baik dia dalam keadaan nampak atau dalam keadaan tersembunyi. Karena itu dia adalah jagoan. Semuanya nggak bisa menasabkan dalam keadaan tersembunyi, harus nampak, harus ada. Tapi kalau an ini walaupun kadang nggak kelihatan pun pengaruhnya masih terasa, pengaruhnya masih berlaku. Wa tusamma, dan dinamakan harfa masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Dinamakan an ini sebagai huruf masdar karena dia bisa melebur fi'il mudhari' menjadi masdar. Kedudukannya dibuat masdar bisa. Wa nasab, dan dia adalah huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari'. Wa istiqbal, dan huruf masa depan, huruf akan datang karena dia menjadikan makna fi'il mudhari' menjadi murni pada istiqbal. Karena fi'il mudhari' itu kan kemarin maknanya bisa sekarang, bisa nanti. Kalau sudah kemasukan an, berarti maknanya sudah pasti nanti, nggak mungkin maknanya sekarang, gitu. Jadi an ini adalah huruf masdar karena dia bisa melebur fi'il mudhari' jadi masdar.
Juga huruf nasab karena dia menasabkan fi'il mudhari', dan juga huruf istiqbal karena dia memurnikan makna fi'il mudhari' yang sebelumnya itu bisa sekarang bisa nanti, jadi nanti saja. Famithalu nasbiha lil mudhari'i dhahiratan, maka contoh dia itu, contoh amalannya, contoh pengaruhnya dia menasabkan fi'il mudhari' dalam keadaan dia nampak, qauluka a'jabani an tajtahida, telah membuat aku kagum keberadaanmu itu bersungguh-sungguh. Perhatikan, memahami dan meresapi contoh itu perlu. A'jabani an tajtahida, telah membuat aku kagum, itu apa? Jadi maf'ulnya siapa yang dibuat kagum? Saya. Fa'ilnya siapa yang membuat kagum? Telah membuat kagum, telah membuat saya kagum, kamu itu bersungguh-sungguh. Jadi yang membuat saya kagum itu siapa? Kesungguhanmu. Makanya an di sini bisa ditakwil jadi masdar, a'jabani ijtihaduka, membuat aku kagum, membuatku kagum sungguh-sungguhmu. Makanya bisa ditakwil menjadi masdar, bisa dilebur namanya. Jadi yang membuat fa'ilnya, yang membuat kagum itu siapa? Keberadaan kamu itu bersungguh-sungguh. Kalau kamu itu sungguh-sungguh, ini membuat saya kagum. Gitu. Maka kedudukannya itu sama. A'jabani anta jitahida sama a'jabani ijtihaduka itu sama. Telah membuat aku kagum, kamu itu bersungguh-sungguh. Dan contohnya yang lain, telah membuat aku kagum kesungguhanmu. Sama itu. Itu secara bahasa sama. Telah membuat aku kagum, kamu itu bersungguh-sungguh. Kalau dibuat masdar, telah membuat aku kagum kesungguhanmu. Sama toh? Sama. Wa qauluhu ta'ala yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah itu menginginkan agar Allah itu meringankan dari kalian. Perhatikan contoh ini. Allah itu menginginkan agar Allah meringankan kalian. Siapa yang menginginkan? Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah? Yang diinginkan oleh Allah adalah Allah itu meringankan dari kita semua. Maka ini bisa ditakwil menjadi masdar. Ayyukhaffifa ini fi'il mudhari' bisa ditakwil dengan masdar, yaitu at-takhfif. Allah menginginkan peringanan dari kita. Nah, gitu sama. Allah menginginkan agar Allah meringankan dari kita. Itu sama kedudukannya dengan Allah menginginkan peringanan terhadap kita. Itu sama. Ya inilah memang bahasa itu seperti itu. Ya inilah hakikat belajar bahasa seperti ini, mendalami kaidah bahasa, gramatika bahasa itu. Jadi kedudukannya sama. Allah menginginkan agar Allah meringankan dari kalian. Ini pakai fi'il mudhari'. Pakai masdar sama juga. Allah menginginkan peringanan dari kalian, sama ini. Fa'an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal. An adalah huruf masdar dan juga nasab dan istiqbal. Wa kullun min tajtahida wa yukhaffifa fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Maka fi'il mudhari' di sini menjadi mansub dengan adanya an. Wa alamatu nasbihi al-fathatu ad-dhahiratu ala akhir. Tanda nasabnya adalah dengan fathah dhahirah karena dia termasuk fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan apa-apa. Wa summiyat, dan an sekarang dinamakan an. Kembali domir hiya kembali kepada an. Dan an itu dinamakan sebagai harfa masdarin, sebagai huruf masdar, li'annaha tasbiku ma ba'daha. Sabaka yasbiku. Karena an ini bisa melebur. Fi'il yang aslinya berbentuk fi'il mudhari' bisa dilebur jadi masdar. Tasbiku ma ba'daha bimasdarin. Bisa melebur apa-apa yang setelahnya menjadi masdar. Takdiru fil mithalil awal
Diperkirakan pada contoh yang pertama yaitu a'jabani antajtahida, takdirnya adalah a'jabani ijtihaduka, karena sama. Membuat aku kagum, kamu itu bersungguh-sungguh, dilebur jadi masdar. Membuat aku kagum kesungguhanmu, sama. Wabil mithal tsani, dan pada contoh yang kedua yaitu yuridullahu yukhaffifa ankum, yuridullahu at-takhfifa ankum. Jadi yuridullah ay yukhaffifa fil mudhari' dan an ini kedudukannya sama dengan at-takhfifa masdar. Artinya sama persis. Artinya sama persis. Allah itu menginginkan peringanan dari kalian. Allah ingin meringankan kalian, sama. Wa nasab, dan dinamakan sebagai huruf nasab li'annaha tansibul mudhari', karena dia menasabkan fi'il mudhari'. Wa istiqbal, dan dinamakan sebagai huruf istiqbal li'annaha tusayyiru zamanahu, kembali pada mudhari', karena an itu merubah zaman kaitan waktu fi'il mudhari' khalisan lil istiqbal, menjadi murni untuk masa yang akan datang. Ba'da an kana sholihan lil hali wal istiqbal, setelah sebelumnya itu fi'il mudhari' itu bisa untuk sekarang dan akan datang. Tapi kalau sudah kemasukan an, maka maknanya langsung berubah, akan datang. Makanya dinamakan sebagai harf istiqbal, huruf yang merubah maknanya fi'il mudhari' menjadi akan datang. Ya, ini sudah azan. Makanya kalau bisa jam 2 kurang seperempat sudah hadir semua. Biar kita ambilnya agak banyak sedikit. Dan mulai sekarang insya Allah akan kita latih dengan banyak PR. PR-nya adalah surat Al-Fatihah itu dicari yang mu'rab mana, yang mabni mana. Surat Al-Fatihah tugasnya adalah menulis mana yang mu'rab, mana kata yang mu'rab, mana kata yang mabni, dan ada berapa semuanya. Jadi ditulis mu'rab ada berapa, apa saja ditulis, dan yang mabni apa saja. Ini untuk latihan pertama kali Al-Fatihah, karena insya Allah semuanya sudah tahu maknanya dan juga sudah hafal. Nanti berikutnya insya Allah nanti kita kasih PR Al-Quran, mencari mana yang marfu, mana yang mansub, mana yang majrur. Satu halaman Al-Quran itu mungkin surat Tabarok, satu halaman itu mana yang marfu, berapa yang marfu, berapa yang mansub, berapa yang majrur, berapa yang majzum. Terus nanti berapa yang isim mufrad, berapa yang di situ ada jamak taksir berapa, di situ ada fi'il mudhari' berapa. Ini insya Allah sebagai latihan, karena kita sudah mengambil banyak, ternyata alhamdulillah sudah selesai. Jadi ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari itu berusaha kita amalkan dan kita praktekkan. Sebagai permulaan adalah surat Al-Fatihah, dicari yang mu'rab berapa, yang mabni berapa, yang dohir saja. Adapun domir yang mustatir ini nggak perlu, nggak apa-apa. Dan nanti insya Allah sesuai kemampuannya. Kalau memang dapatnya 10 ya 10, kalau dapatnya cuma 8 ya 8, sesuai kemampuannya. Kita nggak membatasi. Kita ambil huruf yang kedua biar agak banyak dikit. Qala al-harfu ats-tsani, huruf yang kedua lan, artinya tidak akan. Lan artinya tidak akan. Wa hiya harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Dia adalah huruf untuk menafikan, untuk meniadakan, dan juga huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari', wa istiqbal, dan juga huruf istiqbal karena menjadikan fi'il mudhari' maknanya akan datang, karena tidak akan enggak mungkin sudah terjadi. Yang namanya tidak akan itu ya berarti enggak terjadi gitu loh. Berarti belum. Nahwu lan musafir, contohnya saya enggak akan safar. Maka makna fi'il mudhari' ini enggak mungkin sekarang. Wa qauli ta'ala lan yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni bagi mereka. Fa kullun min usafira wa yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun bilan.
Wa alamatun nasbihi al-fathatu ad-dhahiratu ala akhirih. Jadi kalau kita mendapati fi'il mudhari' kemasukan lan, di depannya ada lan, maka jangan dibaca rafa, harus dibaca nasab karena lan ini termasuk nawasib. Wa summiyat harfa nafyin, dinamakan sebagai huruf nafi li'anna tanfil hadath, karena dia menafikan. Seandainya enggak ada lan, usafiru, artinya saya sedang safar atau saya akan safar. Tapi kalau kemasukan lan berarti saya enggak akan safar, berarti enggak. Berarti menjadi ditiadakan perbuatannya. Wa huwa safar, yaitu dalam contoh ini adalah safar, masalan contohnya misalnya. Wa nasab wa istiqbal, dan dinamakan sebagai huruf nasab dan istiqbal ya karena mitlama taqaddama fi an. Sama dengan an, yaitu menjadikan fi'il mudhari' nasab dan menjadikan fi'il mudhari' maknanya istiqbal. Baik, sementara itu dulu. Semoga bisa difahami. Dan waktu belajarnya sebagaimana biasa hari Ahad dan hari Selasa. Kalau Sabtu sama Kamis, kalau memang ibu-ibu kecapean, ya nggak apa-apa. Sekuatnya saja, seminggu 2 kali. Dan kita banyaki dengan PR, latihan. Nanti insya Allah tak buatkan soal, walaupun nggak dari pelajaran. Maksudnya tak tulis dari rumah. Tugasnya nanti bisa dikerjakan sebagai bahan latihan.